kasih Tuhan atas perlindungan dan kami anak-anak sehingga kami telah berkumpul di hari ini untuk memulai ibadah kita di hari ini. Dan yang materi yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bisa dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih Tuhan. Ya teman-teman, hidup sesuai kata Allah di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu hidup beriman. Yang kedua mengasihi sesama. 3 hidup kudus dan berbuah. Yang keempat kesadaran dan kerukunan. Ya, yang pertama itu hidup beriman. Teman-teman, hidup beriman ini jika kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru Yohanes 15 ayat 5, akulah pohon anggur dan kamulah ranting dunia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan teman-teman, hidup beriman berarti memiliki kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman bukan hanya percaya, tetapi juga tindakan nyata melalui ketaatan pada firman Tuhan. Dan teman-teman, ada beberapa untuk praktek yang harus dilakukan dalam hidup beriman, yaitu baca kitab setiap hari untuk memahami kehendak Allah, berdoa dan konsisten baik dalam kesulitan maupun sukacita. Ya teman-teman, dari berdoa itu tidak hanya ketemu saat senang saja, ketemu berdoa saat ketemu sedang susah, kesulitan juga harus berdoa. Teman-teman, yang kedua yaitu mengasihi sesama. Dasar kitab dari mengasihi sesama itu kita lihat pada Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya teman-teman, Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari hukum Allah. Kasih kepada sesama adalah wujuddan kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu aktif, artinya kita tidak hanya menunjukkan perhatian, kepedulian dan pengampunan kepada orang lain, termasuk mereka yang sulit dikasihi. Ya teman-teman, praktek nyata dalam kehidupan kita dari mengasihi sesama yaitu tentunya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, lagi ketemu sebagai mahasiswa mungkin banyak dan kita yang kekurangan, ya jadi kalau kita ada kelebihan baik kita dia baik dari material ataupun non material. Teman-teman, yang berikutnya itu asal dari ini yang hidup kudus dan berbuah. Alkitab menyediakan ini untuk ayat ini untuk hidup kudus, yaitu Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan kemasan diri. Ya teman-teman, hidup kudus berarti hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, menjauhi dosa dan mencerminkan karakter Kristus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menghasilkan buah roh
perbuatan kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua itu menggunakan talenta dan berkat yang diberikan Allah untuk melayani orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita punya bakat apa-apa, jangan kita tentangnya, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, dari pembahasan kita dari ini itu kesetiaan dan ketekunan. Terserah kita yang diambil itu buat Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ya teman-teman, penjelasan ini kesetiaan kepada Yesus Kristus tidak hanya diperlukan saat keadaan baik, tapi juga ketika menghadapi pencobaan, ketekunan berarti tetap berpegang pada iman walaupun ada tantangan, cobaan atau penganiayaan. Paulus adalah talenta kesetiaan dan ketekunan. Dia tetap memuliakan Tuhan meskipun menghadapi berbagai penderitaan. Ya teman-teman, takutnya kita dalam kehidupan kita dari kesetiaan dan ketekunan yaitu menghadapi masalah dengan doa dan mengharapkan kepada Tuhan. Yang kedua, menguatkan iman dengan membaca kesaksian tokoh Alkitab atau saudara seiman. Dan yang terakhir, tetap aktif dalam pelayanan meskipun ada hambatan. Ya teman-teman, dengan demikian cara kita agar selalu berada di dalam Yesus Kristus, yaitu hubungan pribadi dengan Yesus. Artinya jangan pernah berhenti berdoa dan membaca firman Tuhan. Ini adalah dasar kesetiaan kehidupan rohani yang hidup. Yang kedua yaitu bergabung dengan komunitas. Maksudnya adalah temukan komunitas orang percaya untuk saling mendukung dan bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, bertindak dalam kasih. Artinya jadilah terang bagi orang lain dengan perbuatan baik. Dan yang terakhir, menghindari dosa. Lakukan bahwa sendiri secara teratur untuk memastikan hidup kita tetap mencerminkan Kristus. Dengan mengikuti prinsip ini, kita akan lebih mudah untuk hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus dan tetap berada di dalam. Teman-teman, demikian yang bisa saya ajarkan kepada teman-teman dan saya sampaikan kepada teman-teman saat ini untuk mengakhiri rohnya. Ya teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita berkajian bersama dengan nyanyian terima kasih. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
kepada Tuhan